Kali ini untuk segmen podcast saya akan ngobrol dengan Mas Farid Gaban, seorang jurnalis senior yang keliling Indonesia selama setahun naik motor buat bikin konten. Mas Farid, mungkin bisa diceritain dulu nih bagaimana inisiatif ini dimulai. Dalam eh, setahun terakhir kami melakukan ekspedisi yang disebut sebagai ekspedisi Indonesia Baru. Ini sebenarnya gabungan dari dua ekspedisi sebelumnya, ya. Ada ekspedisi Jamrut Katulistiwa itu yang saya lakukan pada tahun 2009. Itu pada waktu itu saya bersama Ahmad Yunus, teman jurnalis dari Bandung. Ya. Eh, Keliling Indonesia selama 1 tahun. Kali ini saya bersama tiga rekan yang lain. Yang pertama Dandi Dwi Laksono. Dia melakukan perjalanan juga keliling Indonesia tahun 2015 dalam ekspedisi Indonesia Biru. Jadi pada waktu itu dia bilang, Mas Farid aja bisa tahun 2009 keliling Indonesia, masa saya nggak bisa gitu. Kira-kira kayak Ya. apa? Jadi Dandi 2015 dia juga setahun keliling Indonesia naik sepeda motor. Eh, nah, kami kali ini juga bergabung dengan Dandi dan dua teman yang lain. Yang pertama Yusuf Priambodo, itu kuliah di IPB dan fotografi di ISI di Jogja. Hmm. Kemudian eh, teman satu lagi namanya Benaya. Jadi kita berempat naik sepeda motor setahun. Yang kami lakukan adalah sebenarnya hampir sama dengan yang lalu. Kami ingin mengeksplorasi sebenarnya tentang keindonesiaan lah. Dan kami bikin buku, kami bikin video, dokumenter, dan juga pameran foto. Ini ekspedisi yang swadaya, jadi makanya kita pakai metode yang paling gampang, paling murah, itu naik sepeda motor dan lebih fleksibel, lebih murah, dan itulah yang coba kami lakukan dalam 2 kali ekspedisi ini. Jadi sebenarnya bukan banyak kali, tapi kalau yang keliling Indonesia betul-betul secara continuous, walaupun mungkin di pertengahan ada jeda sedikit, itu 2 kali, ya, 2009 dan sekarang. Kira-kira Yang itu. sekarang ini berarti 2022 tahun lalu mulainya kan ya? Ya, betul ya. Oke, ini berarti sudah masuk paruh, udah mau selesai ya Mas Farid ya? Ya, kita sebenarnya mau finish di akhir bulan ini di Wonosobo karena kami berangkat dari Wonosobo. Jadi ekspedisi kali ini dikelola oleh Koperasi Indonesia Baru, teman-teman muda di Wonosobo. Hmm. Karena 5 tahun terakhir saya sudah pulang kampung ke Wonosobo, jadi Ya. setelah 25 tahun lebih saya di Jakarta, saya pulang kampung. Nah, itu menjadi markas kami di Koperasi Indonesia Baru, dan kami mau finish di situ. Ini lewat Jakarta, besok ke Bandung, mungkin ke Cirebon, nanti Brebes, dan kembali ke Wonosobo. Jadi finishnya nanti di Wonosobo kira-kira. Itu gimana sih persiapan ini kan naik motor itu kan urusan apa ya? Skill, fisik dan lain sebagainya. Tuh. Bagaimana cara tim ini dalam mengatur perjalanan Mas Farid? Misalnya sekarang hari berapa hari gitu istirahat atau langsung jalan? Gimana sih? Penasaran nih kita ingin tahu. Eh, ya, jadi persiapan tentu saja salah satunya adalah fisik. Jadi kami memang bikin semacam bootcamp gitu. Kita camping di tempat yang sangat dingin, itu di Dieng gitu ya. Dieng Hmm. itu kan di atas 2000. Jadi untuk menguji, salah satunya adalah menguji fisik kita sebenarnya. Juga melakukan kegiatan-kegiatan fisik lain yang yang bisa mungkin menandai apakah ada apa kelainan kesehatan yang mungkin bisa akan mengganggu di lapangan. Dan alhamdulillah sebenarnya secara umum eh,
kami dalam kondisi fit ya. Dan mungkin yang agak menarik di sini, kami ini 4 generasi sebenarnya. Jadi saya yang paling tua itu sudah 60 tahun lebih saya. Kemudian Dandi itu sekitar 45-50 gitu ya. Jadi generasi X lah. Ya, Kemudian Yusuf Priambodo itu generasi Y atau milenial itu 30 tahun. Dan yang paling muda itu Benaya itu dari Sumba itu 22 tahun gitu. Generasi Z sebenarnya. Jadi apa? Nah, kalau dari fisik itulah dan alhamdulillah selama perjalanan saya masih bisa naik Gunung Rinjani. Itu oh, hebat, hebat. gunung api tertinggi nomor 2 itu setelah Kerinci ya. Kemudian saya juga masih menyelam, saya menyelam di Ternate, di Aceh gitu ya. Dan mungkin juga karena menyelam, naik gunung dan semacam itu malah menjadi lebih fit ya. Tapi juga di tengah jalan kami sempat ada yang saya sempat jatuh sakit 2 minggu, 2 minggu, Dandi juga gitu. Jadi yang lain juga pernah kena mungkin kayak semacam gejala malaria ya karena di banyak tempat itu kan apa nyamuk dan segala macamnya. Jadi itu tapi sebenarnya yang juga tidak kalah berat tidak cuma fisik sebenarnya. Hmm. Eh, Kami kan juga bikin Hmm. video dokumenter ya artinya kami harus meriset kami harus editing bahkan di setengah jalan jadi kami sudah memproduksi 10 film dokumenter dengan Oh, durasi 60 menit. Kami masih akan mengedit sekitar 6 lagi setelah ekspedisi gitu ya. Jadi total mungkin sekitar 15 sampai 20 video yang sebenarnya kami hasilkan dari sini. Jadi itu juga menguras energi juga itu karena kami harus wawancara, harus riset, harus ambil gambar ya. Kami bawa peralatan yang cukup lengkap sebenarnya. Ada 2 drone, kami pakai drone, kemudian keren. 2 GoPro untuk terutama untuk underwater ya kalau menyelam. Kemudian laptop, juga kamera DSLR ya 4. Karena kami ingin menghasilkan gambar yang lebih bagus dengan format 4K ya itu paling tinggi Oh. itu. Jadi persiapan itu yang menurut saya kita mungkin sekitar 2 bulan lah kita khusus untuk menyiapkan beberapa hal itu. Dan selama perjalanan untuk juga menjaga pace kami tidak tiap hari kami jalan sebenarnya. Karena tadi di satu tempat kami kadang-kadang bisa seminggu atau 2 minggu Ah, uh, untuk wawancara bahkan juga editing ya karena beberapa film ini kami produksi sambil jalan sebenarnya jadi di tengah perjalanan jadi kalau naik motornya sendiri rata-rata sehari itu 250 kilometer walaupun beberapa kali kami coba nekat sampai 500 kilometer gitu. kayak Jadi, iya. uh, itu agak berat terutama buat saya yang sudah agak tua gitu. Itu kan separuh Pulau Jawa itu ya Iya, baru Pulau sekarang. Jawa. Jakarta, Jawa Tengah tuh. Ya, kayak Sumatera itu kan dari Aceh sampai Lampung itu 2.500 itu sekitar Oh, itu. ya. Ya. Nah, jadi misalnya masuk ke sebuah kota gitu, Mas Farid, itu ngapain dulu? Apakah langsung bikin konten kayak tadi, atau memang ada ketemu komunitas? Biasa apa aja sih yang dilakukan begitu masuk sebuah kota gitu, Mas? Eh, Sebelum berangkat kami memang sudah membuat semacam daftar ya, Hmm. list tema-tema topik atau yang mau kami kami bikin ya, kami liput ya. Kami sebenarnya bekerja seperti jurnalis juga karena kami riset, wawancara, bikin dokumenter kan sebenarnya semi jurnalistik gitu ya. Ya, di awal kami sudah bikin tema, sudah menentukan beberapa tempat yang akan kami kunjungi, juga mengontak teman-teman lokal karena kebetulan dari 2 ekspedisi sebelumnya, ekspedisi saya maupun Dandi Laksono itu kami juga sudah punya banyak teman di Hmm. di Indonesia. Jadi dan itu cara kami juga untuk sedikit shortcut gitu ya. Kalau kita blank sama sekali nggak punya
teman di level lokal itu agak susah gitu, atau lebih lama lah gitu. Jadi kami bersyukur dan berterima kasih juga dengan teman-teman jaringan di daerah, baik itu juga jurnalis dari Aliansi Jurnalis Independen AJI terutama, kemudian juga dari NGO seperti Walhi, Jatam, Greenpeace. Jadi kami juga berkolaborasi membuat komunitas-komunitas lokal gitu. Jadi seperti misalnya di Labuan Bajo kami membuat film judulnya Dragon for Sale, Dragon dari Komodo Dragon sebenarnya. Satu film yang dengan 5 seri. Jadi itu gambarnya aja diambil oleh 16 kameramen karena tidak cuma kami berempat juga ngambil gambar gitu. Tapi juga teman-teman komunitas lokal juga ngambil gambar. Jadi 16 kameramen jadi 5 seri film gitu ya, apa agak panjang membahas tentang pariwisata dan dampaknya gitu ya. Jadi itu yang memudahkan kami. Sebenarnya kami banyak bantuan dibantu oleh teman-teman di level komunitas lokal, bahkan termasuk juga untuk kadang-kadang untuk tidurnya, makan dan segala macam. Kira-kira itu. Mas, dalam perjalanan keliling Indonesia nih, bikin konten katakanlah begitu ya, ketemu banyak orang. Apa sih kesan atau pelajaran yang menarik gitu dalam konteks keindonesiaan kita tuh apa sih yang Mas Farid dapatkan? Ya. Ya sebenarnya secara garis besar gitu ya, kalau menurut saya Indonesia ini negara yang ajaib lah sebenarnya. Ajaib dalam arti begini, kita itu sebenarnya punya kekayaan alam yang sangat hebat. Saya kira saya sudah keliling Amerika dan juga Eropa, beberapa negara bagian, termasuk ke Timur Tengah gitu ya. Belum ke seluruh dunia gitu, tapi beberapa tempat saya coba kunjungi dan menurut saya tidak ada negeri yang seperti Indonesia ya. Dengan luas keragaman alam, ekosistem dari gunung sampai bawah laut. Kemudian juga itu mengilhami keragaman budaya, adat istiadat, ya, karakter orang dari pulau ke pulau gitu ya. Jadi nggak ada negeri seperti Indonesia yang menurut saya kasat lah. Kita layak untuk mencintai negeri ini gitu ya. Tapi di sisi lain juga kami melihat banyak problem sebenarnya ya. Alam, keragaman yang kita punya dan sebagainya belum bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan semua pihak. Bahkan di beberapa tempat kami menemukan penindasan, konflik, penggusuran. Nah, itu yang saya kira yang paling berkesan, dan itu sebenarnya kadang-kadang agak menguras energi karena kami tidak pelesiran gitu. Kalau pelesiran kan cuma melihat yang baik-baik gitu ya. Iya, iya. Kami juga menggali hal-hal yang problem-problem sosial, ekonomi di kalangan petani, di kalangan nelayan, pelaku pariwisata. Nah, ini nanti video atau kontennya ini bisa dinikmati di mana nih oleh para penggemar eh, video perjalanan atau tentang ke Indonesia nih. Jadi ada beberapa metode. Yang pertama, sebagian ada di YouTube, gitu ya. Oke, Teman-teman bisa lihat di YouTube Indonesia Baru. oke. Kemudian kami juga membuka peluang bagi banyak teman-teman di daerah atau di mana saja untuk membuat semacam acara nonton bareng. Jadi kalau penyelenggara mau menyelenggarakan, kami kirim filenya, mereka bisa bikin nobar di masing-masing komunitas dan mendiskusikannya. Itu uh, biasanya juga ada acara saweran. Saweran itu sukarela, sambil nonton bareng, diskusi, tapi juga saweran untuk apa? Karena itu salah satu cara kami untuk membiayai ekspedisi Hmm. ini. Jadi ekspedisi tidak ada sponsor. Jadi Hmm. kami percaya. Jadi tadi separuh untuk penyelenggara, separuh untuk kami, kira-kira kayak gitulah. Tapi itu sukarela gitu ya. Kemudian juga ada di platform bioskop online, bioskoponline.com dan rangke.id ya.
Mas Warid, terima kasih atas waktu ngobrol-ngobrolnya.